Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik selaku dosen mata kuliah coding, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri David Wijanarko, yang kedua Mbak Tenia Diva Putriana, yang ketiga Mbak Nurmalita Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan flowchart dan program C++. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas meliputi yang pertama, latar belakang pembuatan aplikasi. Yang kedua, presentasi flowchart. Yang ketiga, presentasi C++. Langsung saja yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini agar membantu peserta didik dalam menentukan pemilihan jurusan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa pemilihan jurusan di SMA merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan memerlukan pertimbangan yang matang. Karena nantinya dalam pemilihan jurusan di SMA tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan jenjang karir siswa ke depannya. Namun saat ini banyak ditemui permasalahan mengenai pemilihan jurusan di SMA ini. Salah satunya adalah banyak siswa yang mengalami kebingungan dalam memilih jurusan, sehingga banyak siswa memilih jurusan asal ikut-ikutan temannya, dan menyebabkan siswa tidak sesuai bidangnya. Dalam upaya mencegah hal tersebut, selain kemampuan mereka IPS. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, oleh karena itu, kami membuat sebuah program yang dapat membantu siswa untuk memilih jurusan MIPA maupun IPS, berdasarkan pada nilai akhir yang mereka dapatkan di sekolah jenjang sebelumnya atau SMP. Selanjutnya, presentasi flowchart akan dipresentasikan Mbak Tenia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan flowchart yang menggunakan aplikasi Vulgoritma yang telah kita buat. Nah, di sini yang pertama kami memasukkan terlebih dahulu variabel. Kami menggunakan 3 jenis data yang berbeda. Yang pertama itu menggunakan jenis data integer untuk bilangan bulat. Itu ada 4 variabel, yaitu JS atau jumlah siswa, A itu untuk siswa keberapa, IA untuk berapa nilai IPA yang akan dimasukkan, dan IS untuk berapa nilai IPS yang akan dimasukkan. Kemudian yang kedua, kami menggunakan jenis data real untuk memasukkan data berupa angka yang desimal. Itu ada yang pertama, Saintek untuk nilai Saintek, kemudian Soshum untuk nilai Soshum, kemudian total IA untuk total nilai IPA yang dimasukkan, kemudian total IS untuk total nilai IPS yang dimasukkan, min IA untuk rata-rata nilai IPA atau Saintek, dan min IS untuk rata-rata nilai IPS atau Soshum. Kemudian jenis data yang ketiga yang kami gunakan adalah jenis data string untuk memasukkan nama. Selanjutnya, kami memasukkan output berupa statement untuk memasukkan jumlah siswa, inputnya nanti berupa jumlah siswa. Nah, yang selanjutnya kami menggunakan di sini ada simbol for. Jadi di situ A sama dengan 1 sampai JS. Nah, JS ini nanti tidak terbatas dan tidak terhingga, bisa disesuaikan dengan kebutuhan berapa jumlah siswa yang akan dicari tahu keminatan cocoknya untuk masuk IPA atau IPS, seperti itu. Nah, kemudian setelah memasukkan A tadi, kemudian di sini kami menggunakan simbol assign dan kami men-set total IA itu pertama ada di 0. Kenapa di-set ke 0? Karena agar nanti ketika terjadi perulangan, total IA itu kembali ke 0 lagi. Jadi tidak
tidak meneruskan total IA yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Kemudian setelah men-set nilai total IA menjadi 0, di sini ada output berupa statement, masukkan nama siswa dan A. A itu maksudnya siswa ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah siswa. Nah, kemudian inputnya nanti berupa nama, kemudian kami menggunakan for lagi, di sini IA kami set menjadi 2 saja, karena kami menginginkan hanya 2 nilai, yaitu nilai matematika dan nilai IPA. Nah, setelah itu kami masukkan output berupa statement, yaitu masukkan nilai saintek 1 itu untuk nilai matematika, dan masukkan nilai saintek 2 itu nanti untuk IPA, seperti itu. Kemudian inputnya nanti di variabel saintek. Nah, yang selanjutnya, setelah menginput nilai, total IA-nya nanti akan berubah. Jadi, total IA yang di awal tadi di set 0 ditambahkan dengan nilai saintek yang baru saja diinput. 2 nilai saintek yang baru saja diinput, seperti itu. Nah, setelah nanti nilai total IA sudah berubah, kemudian mencari rata-rata atau min. Di sini min-nya nilainya menjadi total IA dibagi 2 karena tadi ada 2 nilai yang dimasukkan seperti itu. Kemudian nanti akan muncul output berupa statement rata-rata nilai saintek dari nama yang dimasukkan adalah min IA seperti itu. Kemudian di sini kami menambahkan break. Setelah itu bisa langsung kalau mau langsung dilanjutkan itu kami sama seperti yang total IA tadi, total IS-nya kami set juga menjadi 0, sehingga nanti ketika terjadi perulangan, dia akan terset kembali ke 0, seperti itu. Kemudian IS-nya kami set menjadi 1 tadi. Untuk IS ini kami mengambil nilai dari Bahasa Indonesia dan IPS, seperti itu. Kemudian itu berupa statement masukkan nilai soshum dan IS. IS itu nanti nilai soshum 1 dan nilai soshum 2. Nilai dan nilai soshum 2 untuk IPS. Kemudian nanti inputnya berupa variabel nilai soshum atau soshum. Kemudian sama seperti yang total IA tadi, total IS-nya berubah dari total IS yang awal kami set 0 menjadi ditambahkan dengan nilai soshum yang baru saja diinput. Nah, nanti akan menjadi total IS yang baru seperti itu. Kemudian min IS-nya sama seperti min IA tadi, total IS dibagi 2 karena tadi jumlah nilai soshum yang diinput adalah 2 nilai. Kemudian nanti ada output berupa statement rata-rata nilai soshum, nama, terus kemudian nanti yang muncul adalah min IS, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah diketahui rata-rata dari nilai IPA dan rata-rata nilai IPS atau nilai saintek dan nilai soshum tadi, nah, kemudian di sini kami menggunakan simbol if. Di sini ketika min IA lebih besar dari min IS, maka keadaan benarnya adalah akan muncul statement disarankan untuk masuk IPA. Namun apabila keadaan salah seperti min IS lebih dari min IA, nanti akan keluar output berupa disarankan untuk masuk IPS seperti itu. Nah, setelah muncul statement yang terakhir itu, program akan selesai. Nanti ketika misal untuk satu siswa sudah selesai, akan dilanjutkan ke siswa yang selanjutnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mungkin kami akan mencoba untuk run program yang ada di flowchart ini. Baik, nah di sini muncul yang pertama untuk memasukkan jumlah siswa. Kami coba untuk memasukkan jumlah siswanya 2 terlebih dahulu. Baik, selanjutnya setelah kita memasukkan nama siswa, kita diminta untuk memasukkan nilai saintek. Ada nilai saintek 1 dan nilai saintek 2, seperti itu. Nah, nanti langsung muncul di sini ada statement rata-rata nilai saintek Rina adalah 85. Nah, selanjutnya di sini ada breakpoint. Jika mau dilanjut bisa langsung di-run lagi programnya. Nah, kemudian yang kedua ini disuruh memasukkan nilai soshum 1. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu sudah muncul, kemudian di sini ada rata-rata nilai soshum Rina adalah 65. Nah, kemudian ada statement yang terakhir itu disarankan untuk masuk IPA, karena rata-rata nilai soshum, nilai saintek lebih tinggi daripada nilai soshum, seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya, tadi kan kita memasukkan untuk 2 siswa. Di sini ada breakpoint untuk melanjutkan ke siswa yang kedua bisa langsung di-run. Ini di sini diminta untuk memasukkan nama siswa yang kedua. Kemudian sama seperti tadi, memasukkan nilai saintek 1, memasukkan nilai saintek 2, kemudian muncul rata-rata nilai sainteknya, bisa langsung di-run aja. Oke, nah di sini diminta untuk memasukkan nilai soshum 1, kemudian nilai soshum 2, dan setelah itu muncul rata-rata nilainya Tika itu adalah 80, dan dia untuk soshum 80 dan untuk saintek tadi 65, maka dia disarankan masuk IPS karena nilai soshumnya lebih tinggi dari nilai sainteknya seperti itu. Mungkin sekian presentasi flowchart dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi C++ oleh Mbak Nurmalita. Kepada Mbak Nurmalita saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk yang selanjutnya, yaitu saya izin mempresentasikan mengenai program C++ yang sudah kami buat. Nah, di sini tampilan awalnya ini sebagai tampilan awal sebelum pembuatan program, kemudian dilanjutkan dengan main. Untuk awalannya, kemudian di sini kami memasukkan variabelnya sesuai dengan tipe datanya. Untuk in, itu ada JS, kemudian A, ada IA, dan IS, seperti yang diterangkan di integer tadi. Kemudian variabel yang kedua jenis datanya adalah double, di mana kami memasukkan nilai untuk nilai real. Nah, di sini ada variabel syntax, soshum, totalia, totalis, min IA, kemudian min is. Dan yang terakhir ada tipe datanya string, yaitu tipe data yang nantinya berupa teks. Untuk yang selanjutnya, kita meminta untuk memasukkan outputnya, yang di sini bertuliskan masukkan jumlah siswa. Untuk outputnya, untuk menuliskan output, maka kita harus menggunakan tanda petik 2. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk memasukkan inputnya di C++, kita menggunakan cin. Nah, di sini inputnya yaitu JS, kemudian di sini kita ada perulangan lagi untuk jumlah siswanya. Nah, di sini kita memasukkan nama siswanya, itu siapa. Nah, di sini ada outputnya atau cout-nya memasukkan nama siswa, kemudian ada cin-nya berupa inputnya itu nama, kemudian di sini kita ada perulangan lagi, yaitu memasukkan nilai saintek. Nah, nanti memasukkan nilai saintek ini secara 2 kali, karena kita mengambil nilai untuk sainteknya matematika dan IPA. Kemudian untuk rumus totalianya ada totalia ditambah saintek. Nah, kemudian setelah ketemu totalia, itu kita mencari min IA. Min IA rumusnya totalia dibagi 2. Nah, untuk yang selanjutnya sama seperti untuk nilai saintek tadi, di sini kita juga mengambil perulangan kembali karena kita akan memasukkan nilai untuk soshum yaitu 2 kali untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Nah, di sini kita mengambil outputnya itu yaitu meminta untuk memasukkan nilai soshum, kemudian cin-nya atau inputnya yaitu kita masukkan soshumnya itu nilainya berapa, kemudian ini berupa rumusnya untuk totalis itu rumusnya totalis yang awal tadi berupa 0, kemudian ditambah nilai soshumnya. Kemudian setelah didapatkan kita memasukkan 2 nilai soshum, kemudian kita menghitung min is-nya itu berapa dengan rumus total is dibagi 2. Nah, kemudian muncul outputnya berupa rata-rata nilai soshum, kemudian namanya siapa adalah berapa min is-nya. Kemudian setelah muncul rata-rata nilai soshum, kami di sini mengambil if atau kondisi di mana min IA lebih besar daripada min IS, maka nanti siswa disarankan masuk ke IPA. Sedangkan jika min IA-nya lebih kecil daripada min IS-nya, maka disarankan masuk ke IPS. Untuk yang lebih lanjutnya, saya akan mencoba menjalankan program ini. Oke, untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu jumlah siswanya. Di sini saya tulis 3 anak, kemudian nama siswa yang pertama, kemudian kita masukkan nilai saintek yang pertama dan saintek yang kedua, kemudian muncul rata-rata nilai saintek Rini adalah 55. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan nilai soshum yang kedua. Nah, di sini muncul rata-rata soshum Rini juga. Kemudian dia disarankan masuk ke IPS karena nilai IPS-nya atau nilai soshumnya lebih tinggi dibandingkan nilai sainteknya. Kemudian kita masukkan nama yang kedua.
nilai yang pertama untuk sainteknya dan yang kedua. Nah, rata-ratanya didapatkan 65, kemudian untuk soshumnya yang pertama dan yang kedua, nah didapatkan rata-rata nilai soshum Tina adalah 85, sehingga dia disarankan masuk ke IPS. Karena kita tadi memasukkan jumlah siswanya 3, maka kita menulis kembali untuk siswa yang terakhir. Nah, kemudian kita masukkan kembali untuk nilai sainteknya dan didapatkan rata-rata nilai saintek 75. Kemudian untuk soshumnya yang pertama dan yang kedua, ini jadi didapatkan nilai rata-rata soshum Tio adalah 70. Nah, disarankan masuk ke IPA karena IPA rata-rata saintek atau IPA-nya Tio itu lebih tinggi daripada untuk soshum. Nah, mungkin itu tadi presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Tenia dan Mbak Nurmalita. Itu tadi hasil pemaparan diskusi pengerjaan flowchart dan program C++ dari kelompok 5. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam pengerjaan maupun mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.